Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita buka kegiatan perkuliahan kali ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di semester baru, yaitu di semester genap 2020-2021 dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Kegiatan perkuliahan pada semester ini masih kita laksanakan secara daring karena kegiatan pada masa pandemi ini belum berakhir juga, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan tidak melakukan proses pembelajaran secara luring. Namun besar harapan meskipun proses pembelajaran kita dilakukan secara daring, apa yang kita peroleh, apa yang kita laksanakan, harapannya tetap bermanfaat bagi kita semua. Pada semester ini, kita dipertemukan dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Mata kuliah pembelajaran tematik ini merupakan mata kuliah wajib yang harus teman-teman tempuh di semester 4 ini. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran terkait dengan pembelajaran tematik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, meskipun beberapa dari mahasiswa penempuh mata kuliah ini sudah menempuh mata kuliah kami di semester sebelumnya, tetapi ada kelas lain yang semester kemarin belum bertemu, sehingga kita perlu perkenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Baik, seperti yang ada di KRS, nama saya Ana Fitrotunisa, ini adalah nomor HP saya, 081-391-41-5659 yang bisa teman-teman hubungi jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait perkuliahan pembelajaran tematik ini. Kemudian berikut adalah alamat email saya yang bisa teman-teman gunakan jika ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan melalui email dengan alamat ananisa@gmail.com. Kemudian kadang ada beberapa materi yang perlu di-share-kan melalui blog yang bisa teman-teman akses dengan alamat anafitrotunisa.wordpress.com. Kemudian ini sekilas tentang pendidikan saya. Saya sama ya, seperti teman-teman lulusan S1 PGMI. PGSD-nya UIN gitu ya, sama-sama PGSD, kemudian dilanjutkan S2-nya masih sama PGMI dengan konsentrasi IPA SD, dan S3-nya fokus ke pendidikan dasar di UNY lulus tahun 2019. Nah, sebelum kita memulai juga ini harus menjadi motivasi ya bagi mahasiswa semua, harus juga memiliki semangat untuk selalu belajar sepanjang hayat. Jadi harapannya juga nanti teman-teman tidak cukup memiliki cita-cita di S1 ini, tetapi bisa melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk bisa mengambil ilmu yang lebih bermakna lagi. Kegiatan selanjutnya yaitu kita adalah kontrak belajar. Kontrak belajar salah satu yang kita harusnya sepakati pada perkuliahan ini yaitu terkait dengan persentase dalam membuat nilai besok saat mata kuliah ini berakhir gitu ya. Ini adalah rancangan yang sudah kami bantu buat terkait dengan rancangan penilaian di mata kuliah pembelajaran tematik, yaitu persentase penilaian. Yang pertama yaitu UAS, ada persentase 35%, UTS 25%,
tugas 30% dan kehadiran 10%. Meskipun sebetulnya dari 2 semester kemarin kehadiran itu di full ya, dianggap seluruhan hadir. Nah, sejauh ini penggunaan persentase ini sangat membantu teman-teman mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi mungkin untuk sementara kita gunakan saja ini, meskipun nanti kita terbuka jika ada diskusi-diskusi atau masukan dari teman-teman lain, boleh disampaikan melalui WhatsApp group, melalui Japri, atau melalui kegiatan diskusi di Sipedar terkait dengan saran jika memang ada kontrak belajar yang perlu diperbaiki dengan pertimbangan ilmiah yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, kemudian pada semester ini kami mengampu tiga kelas, yaitu kelas C, D, dan G untuk pembelajaran tematik. Kemudian kontrak belajar ini seharusnya ada tanda tangan, nanti saya mungkin bisa menghubungi ketua kelas untuk administrasi penandatanganan kontrak belajar pada mata kuliah pembelajaran tematik di setiap kelasnya. Sudah kenalan dengan pengampunya, sudah kenalan dengan bagaimana kontrak belajarnya, meskipun belum lengkap ya, sistem pembelajaran belum kita bahas, ya mungkin kita singgung sedikit, karena ini pandemi, pembelajaran utuh daring, sistem pembelajarannya bisa kita kombinasikan, misal seperti hari ini kita menggunakan bantuan YouTube dan bisa diintegrasikan dengan Sipedar. Namun nanti tidak menutup kemungkinan pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya atau 2 pertemuan sekali kita melakukan proses pembelajaran melalui video conference. Jadi nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang mempermudah teman-teman semua juga untuk mengakses, melihat kondisi teman-teman ada di wilayah yang sulit mengakses sinyal atau enggak, nanti kita mengikuti. Misal memungkinkan untuk melakukan video conference, nanti kita akan melakukan video conference dengan harapan semua yang ada di kelas ini bisa hadir karena bisa melihat kegiatan proses pembelajaran. Namun nanti jika memang banyak yang terhambat dengan sinyal, kita bisa menggunakan bantuan video pembelajaran seperti yang ada di YouTube dan kegiatan diskusi yang ada di Sipedar. Keterangan tentang sistem perkuliahan lebih lanjut, mungkin kita bisa diskusikan dan mungkin teman-teman bisa ada saran terkait dengan perkuliahan, kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi. Kita lanjutkan kenalan dengan mata kuliahnya. Apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah pembelajaran tematik selama 1 semester ini? Berikut adalah bahan-bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah pembelajaran tematik. Di antaranya yaitu kita akan membahas kajian tentang karakteristik siswa SD, prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian teori belajar dan implementasinya. Kemudian di pertemuan ketiga dan 4 kita membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Kita juga akan membahas tentang kekhasan bidang studi yang ada di SD serta implementasi dari pendekatannya. Pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang konsep dasar tematik. Dan pertemuan 8 kita akan adakan UTS. Ujian tengah semester yang pastinya materinya diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Kemudian nanti setelah UTS, kita akan membahas tentang model-model pembelajaran tematik. Ada 10 model pembelajaran ya dari Fogarty. Kemudian kita akan membahas tentang implikasi pembelajaran tematik atau dampak dari pembelajaran tematik sampai kepada diteruskan dengan pembelajaran bagaimana menilai atau konsep dasar penilaian dalam pembelajaran tematik, dilanjutkan dengan praktek teman-teman membuat perangkat pembelajaran, dilanjutkan dengan membuat desain dan implementasi perangkat. Jadi nanti di implementasi itu ada salah satu ya, atau nanti perwakilan atau mungkin semuanya, tugas individu nanti kita dibahas setelah UTS,
akan mengimplementasikan bagaimana sih mengajar pembelajaran tematik dengan desain yang dibuat di pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita akhiri dengan UTS di pertemuan 16. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pertemuan pertama kita akan membahas tentang karakteristik siswa dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Sekaligus membahas tentang asal-usul kok ada mata kuliah pembelajaran tematik, apa gunanya bagi teman-teman semua, lulusan nanti akan menjadi guru SD, dan mengapa harus ditempuh di semester ini oleh mahasiswa sekalian. Baik, saya akan memulai menjelaskan tentang asal-usul pembelajaran tematik. Kenapa ada pembelajaran tematik? Oke, jadi sebelum tahun 2013, pembelajaran tematik ini bukan namanya pembelajaran tematik, tapi mata kuliahnya disebut dengan pembelajaran terpadu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di Indonesia terjadi perubahan kurikulum. Yang paling jelas terakhir adalah perubahan kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013. Mungkin teman-teman pernah ya merasakan sekolah dengan menggunakan kurikulum KTSP, yang mana kurikulumnya itu antar mata pelajaran di SD itu sendiri-sendiri. Mata pelajaran IPA sendiri, mata pelajaran IPS sendiri, mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri, dan mata pelajaran lain itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, perubahan dari KTSP menjadi kurikulum 2013, pembelajaran yang dilakukan di SD tidak lagi berdiri sendiri, namun pembelajarannya dilakukan secara tematik, yaitu bertema. Tidak lagi ngomong, sekarang kita belajar IPA, sekarang kita belajar matematika, sekarang masuk ke jadwal IPS, dan lain sebagainya. Tetapi yang dibicarakan adalah sekarang kita masuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan lain sebagainya. Yang mana antar mata pelajaran itu diintegrasikan menjadi satu keutuhan tema. Tema itu diturunkan menjadi subtema, subtema diturunkan menjadi pembelajaran. Nah, kenapa kok dirubah? Banyak hal yang melatar belakangi kurikulum itu harus dirubah. Salah satu aspeknya yaitu kurikulum itu membahas tentang perubahan zaman ya. Namun sebelum ke sana, mungkin ada dari teman-teman di sini ada yang belum memahami tentang apa itu kurikulum. Jadi saya perlu jelaskan dulu kurikulum itu apa agar semuanya jelas gitu ya. Jadi kurikulum itu diartikan sebagai pedoman atau rancangan saat guru melakukan proses pembelajaran. Apa yang ada di kurikulum ini? Setidaknya ada 4 aspek yang ada di kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Misalkan, teman-teman mengajar di kelas 4. Anak-anak di kelas 4 itu nanti kalau lulus atau sudah selesai kelas 4, itu harus bisa apa? Materi apa yang harus dicapai? Itu namanya tujuan pembelajaran. Itu ada semua di kurikulum. Di samping tujuan pembelajaran, di kurikulum itu juga ada bahan untuk mencapai tujuan. Tadi misalkan tujuan di kelas 4 itu anak harus bisa mengaplikasikan sikap peduli terhadap orang lain, harus mengaplikasikan sikap gotong royong, dan lain sebagainya lah. Itu materinya apa? Agar bisa tujuan ini bisa tercapai. Dan yang ketiga, caranya atau strategi yang digunakan dalam mengajar untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah dengan diskusi, apakah dengan kerjasama, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah penilaian.
bagaimana menilai tujuan ini bisa tercapai. Jadi, sekali lagi saya ulangi, kurikulum adalah pedoman proses pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, materi yang digunakan untuk mencapai tujuan, strategi atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan yang keempat adalah penilaian yang digunakan untuk memastikan apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum. Nah, kurikulum ini berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di lapangan. Misalkan, dulu belum berkembang pesatnya teknologi, maka pembelajaran juga menyesuaikan dengan keadaan. Sekarang, teknologi itu sangat pesat perkembangannya, maka kurikulum ini juga harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, salah satu aspek yang menjadikan kenapa KTSP dirubah menjadi kurikulum 2013, kalau kita melihat proses saat itu adalah Menteri Pendidikannya Anies Baswedan ya. Proses perubahan itu disampaikan oleh Anies Baswedan, ini adalah kenyataan bagi kita sebagai pendidik bahwa proses pembelajarannya itu dianggap belum berhasil dalam meningkatkan karakter siswa. Apa buktinya? Di sini saya sampaikan. Pembelajaran dikatakan masih belum bermakna. Kok bisa belum bermakna? Karena banyak hasil-hasil pendidikan yang pendidikannya, pengetahuannya bagus, namun sikapnya tidak. Misalkan, pendidikan itu mencetak siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang pintar, nilainya 100, sukses, menjadi pejabat, tetapi sikapnya dipertanyakan. Saat bekerja ternyata korupsi. IPA-nya 100, tapi disuruh nanam pohon kok mati, dan lain sebagainya. Yang diartikan di sini adalah terjadi kesenjangan antara knowing dan doing. Terjadi kesenjangan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Misalkan, kita tahu cara hidup 4 sehat 5 sempurna atau cara hidup sehat itu dengan melakukan 4 sehat 5 sempurna. Tahu, tetapi kita tidak lakukan. Misalkan sudah tahu keseharian kita harus memakan buah dan sayuran. Tetapi kadang uang yang kita miliki lebih baik untuk membeli kuota daripada membeli buah atau sayuran agar kita bisa lebih sehat. Mungkin jajannya tahu jajan yang lebih sehat, tetapi kita lebih memilih junk food karena keinginan kita dan kepengetahuan kita itu masih tidak searah. Sehingga itu disebut sebagai salah satu kegagalan pendidikan. Pendidikan belum sepenuhnya mampu mencetak insan-insan yang pengetahuan dan sikapnya itu sama. Sehingga proses pembelajarannya harapannya ada kesinkronan antara apa yang dia ketahui dengan apa yang dilakukan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa kurikulum KTSP dirubah menjadi kurikulum 2013. Nah, di sini kita contohkan gambar-gambar bukti kalau pembelajaran yang tadi saya sebutkan, pembelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia lakukan, itu adalah orang-orang yang sukses, yang pintar, kemudian menjadi pejabat, namun setelah bekerja dia masih korupsi. Itu hasil buruk ya dari pendidikan, dan itu perlu kita perbaiki sebagai pendidik. Kemudian, tahukah ini siapa teman-teman? Ini adalah salah satu guru yang meninggal karena dibunuh oleh siswanya yang dulu saat itu pernah viral, hanya karena menegur siswanya ditegur tidak terima, kemudian gurunya dibunuh. Nah, itu contoh moral-moral karakter yang dimiliki oleh siswa kita.
kesantunan, ketakziman kepada guru-gurunya itu masih perlu dikembangkan, meskipun pengetahuannya sudah sangat bagus. Sehingga yang menjadi PR pembelajaran kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memupuk rasa sikap yang baik kepada anak, tetapi sikapnya baik, pengetahuannya baik, dan keterampilannya baik. Itu yang dibutuhkan di kurikulum 2013. Bukti lain seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saat sekolah ya, IPA-nya dapat 100, IPS-nya dapat 100. Kalau tahu IPA dapat 100, pastinya teori tentang menjaga lingkungan, teori tentang menjaga alam, pasti mereka bisa menguasai dengan baik gitu ya. Tetapi kenyataannya setelah selesai sekolah, mereka masih menggunakan atau masih melakukan proses illegal logging, proses pembakaran hutan, yang mana sebetulnya mereka tahu dampak buruknya, tetapi mereka tetap lakukan. Ada juga meme yang mungkin tidak hanya orang luar ya, tapi kita semua ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ada tulisan di sini dilarang buang sampah di sini, tetapi di bawahnya sampah. Inilah bukti. Kalau kita ditanya semua di sini ada pertanyaan, di mana kita harus buang sampah gitu ya? Pasti jawabannya semua di tempat sampah. Namun kenyataannya mungkin kita kadang-kadang masih seperti yang ada di gambar. Kita membuang sampah sembarangan, tidak memikirkan dampak atau efek dari buang sampah sembarangan, adanya pencemaran, adanya banjir, dan lain sebagainya, dan bencana lain alam lainnya. Ini yang diakibatkan oleh buang sampah sembarangan. Ini contoh ada kesenjangan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini juga bukti juga calon guru nih ya. Yang namanya calon guru pastinya akan mencetak karakter-karakter yang baik yang diharapkan. Bagaimana yang akan mencetak karakter baik ini kalau mereka memiliki karakter yang buruk seperti yang ada di gambar? Gurunya saja nyontek, apalagi besok siswanya. Sehingga kami harapkan di semester 4 ini, karena teman-teman mengambilnya prodi pendidikan guru sekolah dasar, harapannya jiwa-jiwa keguruan mulai tertanam gitu ya. Yang namanya guru itu kan mau menjadi contoh. Maka mulai dari sekarang kita memperbaiki diri kita sendiri bersama-sama untuk bisa menjadi percontohan, menjadi percontohan siswa-siswa kita kelak. Mulai dari sikap kita. Seperti kalau mungkin sekarang hindari plagiat ya, meskipun ini adalah proses pembelajaran dulu ya, saat luring itu kalau kita menjadi pengawas ya di UTS, UAS itu banyak sering kita temukan hal-hal yang seperti ini, yang sebetulnya mempermalukan dirinya sendiri, calon gurunya malah mencontek. Nah, ini juga tidak saat kegiatan daring ini juga tidak menutup kemungkinan teman-teman hanya ngopi dong, kirimin dong tugasnya, tinggal mengirim. Lah itu kami juga harap jangan dilakukan. Nah, mulai semester ini ayo kita bersama memiliki kesadaran kalau kita itu calon guru, maka kita harus memperbaiki diri dari hal-hal yang baik. Lakukan diri sendiri, tidak mencontek, tidak plagiat, mengerjakan sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari mata kuliah ini. Kami harap saat mengerjakan tugas-tugas mata kuliah pembelajaran tematik ini mohon dikerjakan sendiri. Kalau terbukti mencontek, kalau terbukti sama dengan orang lain melakukan kecurangan, kita tidak akan segan-segan memberikan sanksi atau bahkan tidak meluluskan di mata kuliah ini. Mohon, itu bukan untuk kepentingan saya, tetapi kepentingan kita bersama dalam mencetak calon pendidik yang berkualitas, yang berkarakter. Kami ingin membantu
mengantarkan teman-teman semua menjadi guru yang diidam-idamkan, guru yang mempesona, guru yang memiliki karakter yang baik yang bisa dicontoh oleh siswa-siswanya. Maka mulai dari sekarang, lakukan yang terbaik, jangan contek-contek, jangan copy paste, jangan ganti nama aja, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di depan tadi, adanya kesenjangan antara apa yang diketahui dengan apa yang dilakukan, pendidikan dianggap masih gagal dalam mencetak karakter siswa, pembelajaran yang dianggap bukan hasil instan, ternyata 10 tahun berikutnya baru dilihat hasilnya, ternyata korupsi dan lain sebagainya. Itu yang melandasi kurikulum 2013 diimplementasikan, atau KTSP dirubah menjadi kurikulum 2013 yang berbasis karakter. Dengan harapan perubahan kurikulum 2013 ini mampu merubah karakter-karakter anak bangsa Indonesia ini yang karakternya bagus, pinter, dan terampil dalam melakukan pengetahuan yang ia miliki. Sehingga pembelajarannya lebih menekankan kepada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian pembelajarannya tidak lagi satu mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri, namun pembelajarannya berbasis tema dengan mengintegrasikan materi-materi yang sesuai. Pembelajaran lebih mementingkan nilai atau sikap yang diambil dari materi. Misalkan dalam pembelajaran tematik ya, saat mengajarkan IPA, itu bagaimana IPA yang berkarakter. Kita tahu misalkan, ternyata menebang illegal logging itu berdampak buruk pada semua aspek, maka kita tidak boleh lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bisa dihubungkan dengan agama. Agama melarang melakukan kerusakan, bisa dihubungkan dengan IPS, bagaimana sikap sosial kita jika ada bencana akibat illegal logging. Kemudian bisa dihubungkan dengan PKN tentang hak dan kewajiban kita, hak kita apa, apakah illegal logging itu termasuk dalam melanggar kewajiban untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Itu diintegrasikan, harapannya apa yang diterima itu tidak hanya sekedar materi IPA, tetapi bagaimana dikemas IPA itu berkarakter, bagaimana IPS itu berkarakter, bagaimana hubungannya antara agama dengan mata pelajaran lain, yang harapannya tahu pengetahuan tetapi sikap-sikapnya juga terimplementasi dengan baik. Itu yang menjadi alasan perubahan kurikulum 2013. Nah, karena kurikulum 2013 berubah dari yang materinya tadinya sendiri-sendiri menjadi tematik, maka calon guru inilah dibekali dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Untuk apa? Untuk membekali teman-teman semua dalam mengajar kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik. Oleh karenanya, tadi sudah disampaikan di depan, yang akan dibahas kita, yaitu terkait dengan bagaimana dasarnya teori belajarnya yang digunakan, model yang digunakan seperti apa, bagaimana cara menghubungkan antar mata pelajaran, bagaimana konsepnya, sampai kepada bagaimana penilaiannya dan bagaimana implementasinya. Sehingga diharapkan saat selesai menempuh mata kuliah pembelajaran tematik ini, teman-teman bisa mengajar dengan kurikulum 2013 berbasis pembelajaran tematik dari perencanaan, bagaimana pelaksanaan, prosesnya, bagaimana penilaian, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi kalau ditanya, apa yang harus kalian persiapkan sebelum mengajar? Maka jawabannya adalah hal pertama yang harus diketahui oleh guru atau calon guru dalam proses pembelajaran atau saat mau mengajar adalah mengetahui kurikulum. Karena di kurikulum itulah kita tahu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, bagaimana ngajarnya, apa bahannya, dan bagaimana penilaiannya.
setelah mengetahui kurikulum, hal kedua yang harus teman-teman ketahui saat akan mengajar adalah perkembangan kecerdasan dari anak itu sendiri. Kenapa itu penting? Karena kalau kita belum mengetahui siapa yang akan kita ajar, kita tidak bisa mengira-ngira bagaimana proses pembelajaran kita akan dilakukan. Nah, setidaknya ada 3 kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, yaitu IQ, intellectual quotient, EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Apa itu IQ? Berikut adalah video perumpamaan kecerdasan EQ dan EQ yang kita perumpamakan antara Einstein, yaitu orang yang memiliki IQ yang sangat tinggi, dengan Obama, yaitu sebagai presiden pertama di Amerika dari kulit hitam. Mari kita simak videonya. Mana yang lebih penting antara IQ dengan EQ? IQ, intellectual quotient, merupakan number atau angka yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan atau kepintaran seseorang dan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Sedangkan EQ adalah kemampuan yang diukur dalam mengukur emosional atau kemampuan emosi seseorang. IQ didapat sejak bisa melalui sekolah, sedangkan EQ bisa diperoleh dalam kehidupan. IQ mencoba untuk membandingkan seseorang dengan fakta, sedangkan EQ itu dengan alasan-alasan yang diberikan. IQ itu bisa memperlihatkan kemampuan seseorang, tetapi tidak bisa memperlihatkan emosi seseorang. Kalau EQ bisa memahami dan bisa memanajemen emosi seseorang. IQ bisa didapat sejak lahir, tetapi EQ dapat selalu dikembangkan. Einstein memiliki IQ yang sangat tinggi, bisa menganalisis sesuatu dengan baik, bisa berpikir cepat, tapi dia tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak sepintar dirinya. Obama memiliki IQ yang tinggi. Dia bisa berkomunikasi dengan semua orang, bisa menjaga emosinya, bisa membuat sesuatu lebih efektif, meskipun dia harus bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan EQ, bisa memahami dan arti mengetahui pentingnya EQ, bisa memanajemen emosinya, kemudian bisa mengetahui bagaimana dengan cara komunikasi yang baik. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak selamanya dalam kehidupan maupun dalam dunia kerja itu yang lebih dipentingkan adalah IQ atau kepintarannya. Tetapi ketiganya antara IQ, EQ, dan SQ, spiritual quotient, itu harapannya bisa ditingkatkan dalam proses pembelajarannya. Jadi bagaimana proses pembelajaran di tematik? Kalau kita memiliki siswa dengan IQ yang tinggi tetapi emosional quotient-nya rendah, maka kita perlu meningkatkan bagaimana bisa emosional quotient anak tersebut bisa meningkat. Sehingga ada
kebersamaan gitu antara IQ dan EQ serta SQ yang dimiliki. Dengan seperti itu harapannya anak yang kita didik itu pintar tetapi juga bisa mengontrol emosinya sendiri. Pintar tetapi tidak hanya pintar untuk sendiri, dia juga bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak sepintar dirinya, bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Begitu juga SQ. SQ yaitu sebagai penengah antara intellectual quotient dan emotional quotient. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar, hal kedua setelah tadi yang pertama adalah kurikulum, hal kedua yang harus kita ketahui sebagai guru adalah kecerdasan siswa. Jadi harapannya mungkin teman-teman pernah ya melihat kalau ada seseorang yang mau masuk sekolah, itu dites dulu. Ada tes IQ, ada tes EQ, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bagus. Kenapa? Karena mereka mengetahui keberadaan siswa saat ini. Misalkan siswa atas nama Ana, IQ-nya tinggi, SQ-nya rendah, IQ-nya rendah. Maka kita sebagai calon guru harus mampu melakukan proses pembelajaran yang bisa meningkatkan EQ dan SQ saya yang rendah. Nisa, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, tapi IQ-nya rendah. Maka sebagai guru harus bisa meningkatkan IQ-nya yang rendah dan ketiganya bisa sama persis. Ya tidak harus sama persis, setidaknya balance gitu ya, memiliki kekuatan yang sama. Kemudian aspek ketiga yang harus dimiliki atau harus diketahui guru selain kurikulum, selain dari kemampuan kecerdasan siswa, hal ketiga yang harus dimiliki atau diketahui oleh guru adalah karakteristik dari siswa yang kita ajarkan. Karakteristik yang harus kita ketahui di sini adalah karakteristik perkembangan anak menurut teorinya Piaget. Teori perkembangan Piaget ini dapat digunakan oleh guru untuk melihat karakteristik-karakteristik anak yang dimiliki oleh anak berdasarkan umur. Piaget membagi tahap perkembangan anak menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, tahap preoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Tahap sensori motor ini adalah tahap dari lahir sampai 2 tahun. Anak dari lahir sampai 2 tahun itu memiliki karakteristik dia
memahami dunia ini dengan perasaan dan perbuatan. Jadi kalau pertama kali kita melihat bayi, kemudian saat pertama kali itu kalian memberikan ekspresi yang galak, kemudian langsung dicubit, maka besok lagi saat bertemu belum dekat gitu baru lihat kejauhan pasti dia akan menangis karena melihat seseorang yang dulunya memiliki karakter yang buruk. Nah, pembelajaran yang terbaik yang dilakukan di umur 0 sampai 2 tahun ini adalah pembelajarannya dengan memberikan perasaan yang baik, memberikan perasaan nyaman, memberi kasih sayang, yang mana agar proses perkembangan di umur 0 sampai 2 tahun ini berkembang dengan baik. Kalau seseorang di umur 0 sampai 2 tahun berkembang dengan keluarga yang penuh kekerasan, keluarga yang tidak dengan kasih sayang, maka itu akan berdampak pada perkembangannya kelak. Dia bisa saja mengikuti apa yang sudah ia lihat selama 2 tahun itu dan akan menjadikan contoh buruk untuk perkembangannya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memberikan pendidikan di saat 0 sampai 2 tahun dengan action-action contoh-contoh yang baik, dengan perasaan-perasaan kasih sayang baik, maka itu akan memberikan perkembangan yang baik juga bagi anak. Terus tahap yang kedua yaitu tahap preoperasional, yaitu tahap untuk umur 2 sampai 7 tahun. Menurut teori Piaget, anak umur 2 sampai 7 tahun ini memahami dunia ini dengan pemahaman bahasa dan mental. Jadi kalau ingin anaknya memiliki mental yang baik, keberanian yang baik, memiliki kemampuan bahasa yang baik, maka umur 2 sampai 7 tahun inilah umur yang tepat untuk mendidik anak memiliki mental yang baik. Misalkan dibiasakan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Kamu mau apa? Berbicara apa didengarkan, diberikan mental tanggung jawab. Inilah waktu yang tepat untuk umur 2 sampai 7 tahun. Misalkan setelah bermain, ayo diberesin lagi mainannya. Itu adalah wujud sedang mengajarkan nilai tanggung jawab. Ini diajarkan mulai 2 sampai 7 tahun, itu akan perkembangannya akan baik. Selanjutnya adalah tahapan konkret operasional. Itu ada di umur 7 sampai 12 tahun. Siswa di umur 7 sampai 12 tahun inilah siswa yang berada di SD. Di umur ini, Piaget mengatakan bahwa umur 7 sampai 12 tahun ini memahami dunia ini dengan logical thinking, dengan berpikir logis dan kategoris. Sehingga di umur 7 sampai 12 tahun ini siswa akan memiliki banyak pertanyaan kepada guru. Misalkan, ini apa? Kok bisa? Misalkan, ini apa Bu? HP. HP dari mana? Kok bisa digunakan? Dapatnya dari mana? Penuh banyak pertanyaan. Sehingga cara memfasilitasi umur 7 sampai 12 tahun pembelajarannya adalah dengan konkret. Konkret itu memberikan proses pembelajaran dengan wujud nyata. Misalkan saat mengajarkan tentang planet, maka anak tidak bisa diajak untuk membayangkan planet itu pokoknya yang bulat-bulat. Nanti tahu bulat dikira planet. Tapi kita harus melihatkan atau memperlihatkan wujud konkret entah dari gambar, entah dari video terkait dengan planet. Karena umur 7 sampai 12 tahun ini adalah masa-masa konkret operasional. Pembelajarannya harus dikonkretkan agar dia bisa berpikir logis dengan baik. Dan terakhir adalah tahap formal operasional, yaitu umur 12 tahun ke atas. Disinilah anak-anak itu sudah berpikir hipotetis dan scientific reason. Dia sudah bisa berpikir abstrak, sudah diajak berpikir masa depan, dan lain sebagainya. Di sini disebutkan juga sudah bisa diajak berpikir hal-hal yang tidak begitu konkret dan sudah bisa berpikir nanti ke depannya mau seperti apa gitu. Nah, berdasarkan yang sudah kami sampaikan, baik dari kurikulum, baik dari kecerdasan dan karakteristik anak, coba kalian sampaikan, disimpulkan sebagai seorang guru,
bagaimana kalian harus bisa memposisikan diri jika kalian mengajar di kurikulum 2013 ini. Atau kalau misalkan nih saat ini teman-teman diterima nih jadi guru, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Bagaimana kalian harus menjadi seorang guru untuk bisa mengajar di SD khususnya di kurikulum 2013 ini? Nanti pemikiran kalian silahkan dituliskan, dikumpulkan dengan tugas-tugas lainnya untuk pertemuan kali ini. Nanti ada lagi tugas di akhir sebagai tanda bukti kehadiran dalam perkuliahan ini. Ini adalah contoh pembelajaran di kurikulum 2013 yang mana pada video ini memperlihatkan pembelajaran yang dilakukan itu lebih mengaktifkan siswa, tidak lagi guru yang aktif, tetapi lebih banyak siswa yang aktif. Kemudian pembelajarannya tidak hanya fokus kepada pengetahuan, tetapi selalu ditanamkan sikap-sikap baik melalui pembiasaan. Misalkan berdoa, menghargai orang lain, tidak boleh berbicara saat orang lain menjelaskan, dan lain sebagainya. Kemudian mereka diberi kebebasan untuk memberikan pendapat. Tidak dulu kalau kita memberikan pendapat takut ya, tetapi kalau sekarang dibiasakan. Nah, ini contoh pembelajaran yang diimplementasikan dengan konkret. Mau ngomong nasi goreng harus dikonkretkan dengan gambar. Tidak disuruh membayangkan, karena bisa jadi siswanya ada yang belum pernah melihat nasi goreng. Gitu. Kegiatannya praktik, di samping memperkuat materi, mereka juga menumbuhkan sikap-sikap positif, khususnya sikap percaya diri. Kemudian tidak hanya pengetahuan juga, tetapi diintegrasikan dengan keterampilan. Keterampilan menjelaskan, keterampilan mempraktekkan, dan lain sebagainya. Dan ini harapannya pembelajaran yang dilakukan akhirnya menyenangkan dan tidak menegangkan bagi siswa. Pembelajaran-pembelajaran ini juga sudah diimplementasikan di negara-negara berkembang lainnya, seperti Finlandia yang pembelajarannya terbaik itu malah mengimplementasikan ajaran Ki Hajar. Kemudian pembelajaran di Inggris juga pembelajarannya lebih berbasis kepada bagaimana anak bisa mampu menyesuaikan diri, membentuk sikap-sikap yang baik, kemudian mereka pembelajarannya lebih enjoy, tidak terlalu serius. Begitu juga pembelajaran di Amerika. Pembelajaran di Amerika juga lebih mengedepankan kepada keterampilan dan lebih menjadikan mereka untuk mandiri. Jadi lebih kepada sikap yang perlu ditingkatkan. Nah, ini tugas kedua, nanti dijadikan satu saja. Silahkan simpulkan pembelajaran hari ini dari yang sudah dijelaskan. Tadi pertama yaitu terkait bagaimana kalau kalian akan menjadi guru, bagaimana kalian memposisikan diri dan mempersiapkan diri menjadi guru idaman ya, guru yang mempesona, guru yang terbaik gitu. Kemudian ini terkait materi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, jangan melihat punya orang lain, nanti pasti akan terlihat karena semuanya akan dibaca. Ungkapkan apa yang kalian ketahui dari apa yang sudah diterima. Yang pertama itu apa itu, mengapa kurikulum itu tadi harus berubah dari K13 menjadi dari KTSP menjadi K13. Apa yang lebih ditekankan dalam kurikulum 13. Kemudian kalau dilihat dari karakteristik siswa tadi, menurut Piase bagaimana karakteristik siswa di SD, bisa dijadikan satu saja. Kemudian bagaimana kalau dilihat dari karakteristiknya, proses pembelajaran yang dilakukan di SD harusnya seperti apa? Silahkan dijawab, nanti tugasnya dikumpulkan melalui forum Sipedar. Minggu besok kita akan membahas tentang teori belajar. Ada teori belajar behavioristik, konstruktivistik, kognitif, humanis, dan sosial. Untuk mempersiapkan materinya, nanti silahkan presensi nomor 1 sampai 10 mempelajari tentang behavioris, 11 sampai 20 konstruktivis, 21 sampai 30 kognitif,
presensi 31 sampai 40 humanis, dan presensi 41 dan 50 sosial. Bisa dipersiapkan untuk perkuliahan minggu depan. Untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.